kelas A, kelompok 2, dan kami akan mempresentasikan produk kami, yaitu aplikasi Simbahku Cek. Sebelum kita masuk ke penjelasan aplikasi kami, tidak ada salahnya untuk kita berkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Nicholas Sapenikus Sinai dengan NPM 230712291 dan teman saya ada. Saya Pauline Sandianto dengan NPM 230712297. Dan saya adalah Saskia Pipi Raharjo Ketoyo dengan NPM 2307123000. Agar tidak membuang waktu, mari kita lanjut ke penjelasan aplikasinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan apa sih yang membuat kita membuat aplikasi yang bernama Simbahku. Pertama, anak yang tidak selalu ada dengan orang tua atau lansia. Tidak semua anak atau keluarga, contohnya anak dari lansia tersebut, hanya fokus kepada lansia tersebut. Mereka memiliki pekerjaannya masing-masing, memiliki kepentingannya masing-masing, misalnya seperti bekerja, mencari uang untuk menafkahi keluarga, mendidik anak. Jadi mereka tidak fokus kepada orang tua mereka yang sudah lansia tersebut. Kedua, hilangnya ingatan atau kesadaran dari orang tua. Lansia mungkin saja berumur dari 60 atas atau lebihnya. Mereka akan mulai, ingatannya akan mulai melemah. Jadi mereka akan lupa tentang makan mereka, kegiatan apa yang akan mereka lakukan, penyakit mereka, larangan apa yang harus mereka lakukan, di mana alamat rumah mereka, dan sebagainya. Ketiga, tidak semua orang tua paham tentang teknologi. Contoh kecilnya saja sudah gampang, seperti orang tua kita yang masih umur 40 tahun ke atas lah. Itu saja belum tentu mereka sudah paham tentang teknologi. Contohnya mereka akan meminta kepada anaknya untuk mengajari membuka WA dan lain sebagainya. Apalagi tentang lansia. Dengan ingatan mereka yang sudah tumpul, belum tentu lansia akan mahir menggunakan teknologi. Ada sih beberapa yang bisa menggunakan teknologi, namun tidak banyak. Dari 1000 lansia, mungkin hanya 1-10 orang lansia yang paham tentang teknologi. Ada lagi orang tua yang lebih suka mandiri. Tidak semua lansia mau diurus oleh anaknya. Namun, anak dari lansia tersebut tetap memiliki rasa khawatir tentang orang tua mereka. Entah nanti terjadi apa-apa dengan lansia tersebut atau orang tua mereka, mereka khawatir tentang mereka. Permasalahan terakhir adalah kurang cepatnya penanganan terhadap orang tua. Contoh kecilnya, kalau orang tua terjatuh di dalam kamar mandi, kurang cepatnya penanganan tersebut akan membuat lansia tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, mungkin saja nanti lansia akan terkena gagal jantung atau pingsan di jalan. Jadi dengan aplikasi Simbahku, lansia tersebut bisa tertolong dengan cepat dan ditangani lebih cepat untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Nah, dari permasalahan tersebut, tentunya ada hal yang menjadi penyebab dan juga akibatnya. Yang pertama, yaitu faktor usia. Semakin bertambahnya usia, tentunya kemampuan kita juga semakin berkurang. Contohnya pada orang yang lanjut usia. Mereka banyak yang mengalami penurunan daya ingat, seperti pada penyakit Alzheimer, juga demensia. Lalu ada juga orang tua yang tidak bisa menerima bahwa kemampuan fisiknya telah berkurang. Mereka merasa tidak suka apabila diperlakukan seperti anak kecil. Padahal sudah seharusnya orang lanjut usia itu dijaga. Yang terakhir yaitu karena adanya perubahan. Perubahan ini baik dari segi perubahan masa maupun perkembangan zaman. Perubahan masa ini maksudnya seperti ketika kita dulu masih anak-anak dan sekarang kita sudah dewasa. Kegiatan kita pun pasti banyak yang berubah. Jadi tidak setiap saat kita bisa menemani orang tua. Padahal orang tua kita bisa saja membutuhkan kita sewaktu-waktu. Misalnya ketika mereka sakit atau dalam keadaan darurat. Kita tidak bisa ada di sampingnya. Sehingga penanganan bagi mereka pun akan terlambat. Lalu dari segi perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini tentunya turut mendorong perkembangan teknologi. Sedangkan tidak semua orang tua bisa mengikutinya. Maka dari itu, target pasar dari kami adalah Anda yang tinggal bersama orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi, kami memberikan solusi berupa aplikasi Simbahku Cek yang mana terhubung dengan smartwatch, dan fungsinya ini
untuk memantau kondisi kesehatan orang tua serta mengetahui keberadaan orang tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jam dengan aplikasi. Kenapa Anda harus memiliki jam sekaligus aplikasi? Karena jika Anda hanya memiliki salah satu dari itu, maka fungsinya tidak akan maksimal. Seperti contohnya, jika Anda hanya memiliki jam, maka yang bisa Anda lakukan hanyalah melihat atau memantau kondisi detak jantung Anda, kemudian juga melihat jam, dan juga emergency call. Sedangkan jika Anda hanya memiliki aplikasinya, maka Anda tidak dapat login atau masuk ke dalam aplikasi karena salah satu syarat untuk memiliki akun adalah memasukkan IP address dari jam. Padahal di aplikasi tersebut akan mengeluarkan output dari jam, seperti contohnya lokasi dan juga notifikasi. Oke guys, saya di sini akan menjelaskan tentang flowchart dari aplikasi kami. Pertama, akan melaju ke sensor deteksi kulit. Jika ya, akan GPS. GPS mengambil data dari Google Map dan data dikirim ke aplikasi dan langsung N. Jika jam tidak menyala, langsung N. Jika fitur-fitur jam mengambil data jam digital dan jam analog, data sensor, pulsometer dari jam, tampilan jam, dan kembali ke sensor deteksi kulit. Ini adalah tampilan dari dua arah. Bisa tampilan jam analog, tampilan jam digital, dan tampilan detak jantung. Oke, saya kali ini akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari jam kami menggunakan flowchart. Pertama, fitur-fitur jam. Algoritma alarm akan mengambil sumber data dari data sensor optik dari jam, data elektrokardiogram dari jam, data sensor pulsometer dari jam. Algoritma perangkat lunak akan mengambil detak jantung di antara 90 dan 130. Jika ya, sensor akan mendeteksi kulit. Jika ya, notifikasi terkirim secara otomatis ke aplikasi. Layar jam menjadi emergency. Jika kondisi tidak normal setelah 5 menit, pengguna dapat aplikasi mengkonfirmasi alarm. Jika pengguna menyetujui untuk memanggil ambulans, notifikasi panggilan terkirim ke rumah sakit terdekat. Jika tidak, notifikasi tidak terkirim dan langsung menuju ke N. Hai, saya Saski dan saya akan mempresentasikan cara penggunaan aplikasi Simbahku Cek. Yang pertama, Anda harus mengisi data pada login atau registrasi. Pada pemasukan data atau register, Anda bisa melalui dua cara, yaitu cara akun Simbahku Cek atau akun Facebook. Setelah Anda memasuki data, Anda dapat masuk ke aplikasinya. Setelah Anda registrasi atau login, Anda akan diarahkan ke menu utama. Di menu utama terdapat 5 menu, yaitu menu utama itu sendiri, jadwal, dan lokasi, kesehatan, dan profil. Untuk saat ini kita akan membahas 3 terlebih dahulu, yaitu menu utama, jadwal, dan lokasi. Di menu utama terdapat 2 tampilan, yaitu tampilan pemberitahuan jadwal dan pemberitahuan tentang kondisi kesehatan, seperti kesehatan perhariannya. Dalam jadwal terdapat tampilan kalender dan daftar alarm. Misal, saya ini ada janjian nih dengan rumah sakit, maka Anda dapat menambahkan di kalender. Atau saya ada jadwal perharian yang baru ini, kayak kebiasaan baru. Anda dapat menambahkan di daftar alarm. Selanjutnya pada lokasi, Anda akan ditampilkan keberadaan Anda sebagai pengguna aplikasi dan pengguna jam. Fungsinya untuk apa? Misal, pengguna jam ini tiba-tiba tersesat. Nah, Anda dapat melacak dan menjemput pengguna jam. Lalu pada saat ini, ada satu bagian lagi yaitu keluar. Misalnya Anda fungsinya sebagai keluar dari aplikasi. Selanjutnya, kita akan mengulas dua bagian lainnya, yaitu bagian kondisi kesehatan dan profil. Pada kondisi kesehatan, Anda ditampilkan kondisi, data, dan statistik data kesehatan pengguna jam, seperti detak jantung pengguna jam apakah normal sama jam 1 hari full, atau sejauh mana jalan kaki yang sudah ditempuh oleh pengguna jam. Selanjutnya pada profil, Anda dapat menginput atau mengubah data Anda sebagai pengguna aplikasi. Misalnya username atau password. Selanjutnya adalah pengaturan dan pusat bantuan. Di pusat bantuan, Anda dapat bertanya apapun
yang berhubungan dengan aplikasi. Selain di pengaturan, butuh bantuan terdapat di saat Anda mengisi data pada registrasi atau login. Dalam pengaturan, Anda dapat mengubah ukuran teks, mengganti lagu alarm, mengatur notifikasi, atau keluar dari akun. Untuk ukuran teks, misalnya, tulisan di jam saya terlalu kecil, maka saya dapat mengubah ukurannya menjadi lebih besar. Atau suaranya terlalu kurang enak didengar, maka bisa mengubah suara alarm. Untuk keluar akun, Anda dapat misalnya, gawai saya mau datanya dipindah ini ke gawai satunya. Maka Anda dapat keluar dari akun di gawai yang lama dan login di gawai yang baru. Untuk notifikasi, data yang diambil dari laporan kesehatan, jadwal, dan alarm. Apa bedanya pemberitahuan kondisi pada notifikasi dan menu kesehatan? Dalam menu kesehatan, Anda ditampilkan per hariannya. Namun kalau di notifikasi, Anda hanya ditampilkan per mingguan. Dan notifikasi cukup berperan penting bila pengguna jam berada dalam kondisi darurat. Pada pemberitahuan keadaan darurat, pengguna dapat merespon dalam 5 menit. Bila setelah 5 menit tidak ada respon, maka secara otomatis pesan darurat dikirim ke rumah sakit terdekat. Tentu kami akan bekerja sama dengan rumah sakit. Dan bila pengguna merespon, maka diberi dua pilihan. Apakah pengguna ingin memanggil ambulan atau tidak? Bila iya, maka seperti sebelumnya, pesan akan dikirim ke rumah sakit terdekat. Bila tidak, jam tidak akan mengirim notifikasi darurat. Begitu presentasi mengenai penggunaan aplikasi. Sekian. dapat kami buat. Semoga ide-ide yang kami rancang dapat direalisasikan dan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Karena aplikasi yang kami rancang bertujuan bagi Anda yang tinggal bersama orang tua yang sudah lansia. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.